Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang kami boleh alami. Dan kami mau supaya hari ini kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus mengaruniakan hikmat dan pengertian supaya kami mengerti dan kami dapat jalani hari ini di dalam memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 3 ayatnya yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah tenang bersama Tuhan. Tenang bersama Tuhan. Nah, satu ketika Bapak Ibu ada seorang anak ya, di sekolah dia sering dibully, dia sering dihajar, dia sering dilakukan dengan tidak baik oleh teman-temannya. Nah, akhirnya dia tidak tahan, dia pulang ke rumah, dia menangis, dia berkata kepada ayahnya, saya tidak mau sekolah lagi. Ayahnya berkata, kenapa? Ya, karena teman-teman saya selalu membuli saya, mengejek saya, memperlakukan saya tidak baik. Tetapi ayahnya tegas berkata, tidak, kamu harus sekolah. Besok kamu harus sekolah. Awas kalau tidak sekolah. Nah, saudara, anak ini pun akhirnya pergi sekolah karena takut juga kepada ayahnya. Ya, takut pada ayahnya lebih besar daripada takut pada teman-temannya. Nah, sementara dia pergi ke sekolah, saudara, apa yang terjadi? Dia melihat ada teman-teman yang sering menjahatinya itu ada di depannya, lagi sedang di pintu gerbang. Dia mau masuk, dia takut, tapi dia harus pergi karena dia juga takut pada ayahnya. Tapi selang dia mau masuk ke gerbang bertemu dengan teman-temannya, tiba-tiba apa yang terjadi? Teman-temannya lewat dia begitu saja, tidak menjahatinya, tidak membulinya, dan tidak melakukan yang tidak baik padanya. Nah, saudara, dia pun kaget, lah kenapa teman-teman saya tidak memperlakukan saya tidak baik? Tapi selang beberapa jarak, dia menoleh ke belakang dan dia berkata, wah, rupanya ayah saya sedang mengikut saya. Dan rupanya saudara, teman-temannya sungguh takut karena ada ayahnya yang sedang ada di belakangnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan apa yang kita mau terima dari ilustrasi ini? Bahwa jangan takut. Kita memang punya masalah, kita memang punya pergumulan, kita punya tantangan. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan. Dia melihat dan dialah yang menjadi pembela dan penolong dalam hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Kalau kita melihat di dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Di situ Daud berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Memang tidak sedikit lawan Daud. Kemudian banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kemudian juga banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, Daud juga dibully. Daud juga diejek. Mana Allahmu? Daud juga diperlakukan tidak baik. Banyak sekali. Tidak hanya orang lain, tidak hanya bangsa-bangsa, bahkan di dalam lingkungan rumahnya sendiri pun, anak-anaknya pun. Dan itulah sesuatu tantangan yang besar. Saudara, dan kita melihat kalau secara manusia tidak mampu, tidak mungkin. Tetapi kenapa Daud bisa berkemenangan? Kenapa Daud bisa betul-betul dapat menjalaninya, melewatinya di dalam segala berkat Tuhan, dalam segala kesuksesan yang daripada Tuhan. Sehingga dia bisa memimpin Israel Raya menjadi raja yang begitu besar. Rahasianya di ayatnya yang keempat. Dikatakan apa? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud mau berkata, banyak sekali tantanganku, masalahku. Tetapi Daud tidak fokus kepada masalah. Daud tidak arahkan hatinya pada masalah, pada persoalannya. Tetapi Daud arahkan hati, pandangannya kepada Tuhan, kepada Allah. Dikatakan, Engkaulah Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan yang mengangkat kepalaku. Artinya apa? Daud kepalanya tidak tertunduk karena masalah. Tapi dengan Tuhan, dia tegak berdiri, kepalanya terangkat. Menunjukkan bahwa apa? Dia tidak kalah ya dengan masalah. Bahkan dialah yang mengatasi masalah. Dan apa akibat daripada Daud sungguh-sungguh mengarahkan hatinya pada Tuhan?
Firman Tuhan berkata di ayat yang kelima, di sana dikatakan, dengan nyaring aku bersuruh kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Artinya apa? Tuhan ada baginya. Tuhan bertahta di dalam hatinya. Tuhan sungguh menjadi sahabat dalam hidupnya. Sehingga apa? Hanya dekat Allah saja dia tenang. Meskipun ada masalah. Itulah sebabnya tema kita, tenang bersamanya. Karena apa? Karena ada Tuhan di hati kita. Ada masalah atau tidak ada masalah, bersama Tuhan tidak masalah. Itu harus kita yakini dan itu yang harus kita alami. Yang kedua, dikatakan apa? Ayatnya yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, di tengah masalah yang apapun, banyak sekali masalah, Daud masih bisa tertidur. Ada banyak orang, banyak masalah, tidur aja susah. Frustrasi, stres. Ya, bahkan orang kaya, orang punya segalanya pun tidak bisa tidur. Itu berarti apa? Kebahagiaan, ketenangan bukan pada berkat, bukan pada kekayaan. Tetapi kepada siapa? Kepada siapa? Itulah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh ada di hatinya. Maka Daud bisa tidur nyenyak. Ada masalah, tapi dia bisa tenang. Dia tidur, dia bangun. Nah, itu menunjukkan apa? Dia bisa menikmati kehidupan ini sekalipun banyak masalah. Dan yang ketiga di sana dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Artinya apa? Daud tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Sebagaimana ilustrasi seorang anak tadi. Dia tidak takut. Kenapa? Karena ada ayahnya yang menyertainya, yang di belakangnya, yang selalu siap sedia untuk membelanya. Maka mari kita sadari itu, saudara, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena itu jangan lagi menjadi budak daripada masalah, jangan lagi takut dengan semua keadaan. Tetapi bawalah, datanglah pada Tuhan dan percayalah Dia ada bersamamu dan Dia akan menolong engkau dari segala masalah hidup. Sehingga engkau bisa menjalani masalah itu, engkau bisa berkemenangan di dalamnya. Ingat, ada masalah atau tidak ada masalah, dengan Yesus, dengan Tuhan, tidak masalah. Karena dengannya kita akan mengalami ketenangan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya, menolong Bapak Ibu untuk bisa menjalani sepanjang hari ini di tengah segala karya, aktivitas, pekerjaan, dan semua yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Maka bersama Dia kita berkemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sudah menguatkan dan meneguhkan kami untuk percaya bahwa dalam segala apapun benar, fakta, realita, ada masalah, bahkan banyak. Tetapi kebenarannya bahwa dengan Yesus, dengan Engkau Tuhan, semuanya tidak masalah. Karena Engkaulah pembela kami, Engkaulah penolong, dan Engkaulah yang akan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.